Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabella Agustin dari kelas IKB dengan NIM 382. Hari ini saya akan membuat video olah data modul gelombang. Dan langkah pertama sebelum membuat video olah data gelombang yang harus disiapkan yaitu untuk mendownload file Excel dari olah data modul gelombangnya. Di sini saya sudah mendownload file Excel olah data modul gelombangnya. Kemudian kita buka, lalu di sini ketika sudah membuka file Excel-nya, di sebelah kiri ini ada number, di mana number ini belum berurutan. Lalu kita akan urut yaitu dengan kita blok sampai ke bawah, yaitu sampai 201. Kemudian kita di sini sebelah kanan ada sort and filter, kita klik yang sort smallest to largest. Lalu di bagian ininya kita klik yang continue with the current selection. Lalu di sini untuk numbernya sudah urut, di mana yang paling atas yaitu angka yang paling kecil, lalu yang paling bawah itu adalah yang paling besar. Kemudian di sini ada tinggi puncak dan juga tinggi lembah. Jika ada tinggi puncak dan tinggi lembah, maka di sini di kolom D akan ada tinggi gelombang. Di sini kita perbesar terlebih dahulu. Kemudian ada tinggi gelombang, maka di sini di kolom E akan ada periode gelombang. Kita perbesar juga. Oke. Lalu untuk cara menghitung tinggi gelombangnya yaitu menggunakan rumus sama dengan buka kurung tinggi puncak dikurangi dengan tinggi lembah, yaitu B2 dikurang dengan C2 kurung enter. Lalu di sini ada dot kecil kita tarik ke bawah sampai 201. Yap. Ya, di sini sudah data dari tinggi gelombangnya. Lalu untuk yang ada data yang di kolom E akan kita pindahkan ke kolom F, yaitu kita blok saja sampai 201 juga. Lalu setelah di blok, kita klik Ctrl X, kemudian di kolom F kita klik Ctrl V. Sudah berpindah datanya. Lalu di kolom G ini kita klik dengan NIM, 3 angka terakhir NIM. Karena NIM saya 082, lalu kita klik 0,82. Untuk case-nya di sini saya tidak bisa menggunakan koma, karena jika menggunakan koma, maka untuk di formula rumusnya itu tidak akan bekerja, sehingga saya menggantinya dengan bisa diganti dengan 0.82, jadi menggunakan titik. Kemudian kita copy saja, lalu kita blok sampai bawah, sampai 201. Oke, jika sudah kita klik Ctrl V. Sebentar, kita ulang. Copy, blok. Oke. Ya, sudah di sini NIM-nya. Lalu untuk cara menghitung periode gelombang yaitu menggunakan rumus sama dengan buka kurung, yaitu yang ada di kolom F datanya ditambah dengan NIM. Jadi F2 tambah J2 tutup kurung enter. Di sini ada dot kecil, tarik sampai bawah sampai 201. Ya, datanya sudah untuk yang di periode gelombang. Kemudian paling bawah kita di sini kita akan menghitung yang pertama itu ada jumlah, lalu ada HNT minimal, lalu ada HNT signifikan, lalu ada HNT maksimal, lalu yang terakhir itu ada korelasi. Jadi kita akan menghitung yang ada di D. Untuk jumlah itu rumusnya itu sama dengan sum. Lalu kita
Blok saja di sini D2 sampai ke bawah 201. Ya, tunggu ini rumusnya tidak masuk. Ya. Oke, lalu enter. Kemudian untuk HNT minimal ini kita sama dengan average. Lalu kita klik D2, tapi hanya sampai ke D21 saja. Ya. Kemudian kita tutup kurung, enter. Kemudian untuk yang HNT signifikan itu sama dengan average. Namun bedanya kalau untuk yang minimal itu D2 sampai 21, untuk yang signifikan yaitu D2 sampai dengan tambah dulu. Oke. D2 sampai dengan 60 dan 67. D67. Oke. Lalu tutup kurung, enter. Lalu untuk yang HNT maksimal ini sama dengan juga average. Lalu ini kita bloknya semua dari D2 sampai D201. Ya. Kurung, enter. Lalu untuk korelasi itu rumusnya sama dengan koral. Lalu di sini kita akan klik D2 sampai dengan blok semua ke bawah sampai D201. Lalu di sini ada tambahan yaitu ada koma dan titik, namun untuk case di saya tidak bisa menggunakan koma dan titik karena tidak bekerja formula rumusnya, sehingga diganti dengan koma. Lalu di sini kita klik E2 sampai dengan E201. Kemudian tinggal tutup kurung saja, enter. Sudah. Lalu untuk yang di kolom E juga sama, jumlah sum sama dengan sum. Tinggal diblok saja sampai E201. Oke, lalu tutup kurung, enter. Lalu untuk yang HNT minimal juga sama dengan average, yaitu E2 sampai dengan E21. Oke, kurung, enter. Lalu untuk signifikan sama dengan average, lalu E2 sampai E67.
kurung enter. Lalu untuk maksimal sama dengan range dari E2 sampai E201. Lalu kurung enter. Lalu di sini di kolom E ini tidak ada korelasi. Kenapa? Karena korelasinya ini sudah diwakilkan saat yang tadi di kolom D, jadi tidak perlu ada korelasi. Jika sudah datanya, lalu kita selanjutnya akan membuat grafiknya, yaitu klik insert. Lalu di sini yaitu insert scatter, ada X, Y, or bubble chart, kita klik. Kemudian kita pilih yang pertama ini. Oke. Lalu kita pindahkan ke tempat yang kosong agar tidak mengganggu dari data yang sudah kita buat, yang sudah dibuat sebelumnya. Ini bisa diperbesar. Oke. Kemudian kita klik kanan, kita klik select data. Lalu di sini bagian add-nya, kita klik. Nah, lalu di sini ada series name, series X, dan series Y. Untuk series X sendiri kita klik dengan regresi gelombang. Lalu untuk series X karena dia horizontal, ini kita akan masukkan data dari periode gelombang. Kita klik panah atas ini, lalu kita masukkan datanya periode gelombang dari E2 sampai E201. Oke. Lalu kita klik enter saja. Lalu untuk yang series Y karena dia vertikal, ini kita masukkan data dari tinggi gelombang. Dan karena di sini sudah ada tulisannya, kita expect saja. Lalu kita klik panah. Kita masukkan data dari tinggi gelombang D2 sampai D201. Oke. Kita klik enter. Jika sudah, kita klik OK dan OK. Jika sudah seperti ini, di sini ada kolom plus, kita klik chart elements. Lalu kita pilih axis titles, kemudian legend, and then thread line. Jadi yang tidak kita checklist yaitu ada data labels and then error bars. Kemudian di sini kita ubah dahulu, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu untuk yang di bagian bawah yang horizontal ini kita ganti dengan periode gelombang. Oke, kemudian yang di sebelah yang vertikal ini kita ganti dengan tinggi gelombang. Oke. Jika sudah, di sini kita klik lagi chart elements-nya. Di sini di bagian thread line kita klik, lalu kita klik more options. Kita scroll sampai ke bawah hingga menemukan di sini ada dua display, yaitu display equation on chart, lalu juga ada display R square value on chart. Kita klik dua-duanya, dua display ini kita klik, kemudian saja. Lalu di sini pengaruhnya kita memilih display tersebut akan ada angka, lalu kita pindahkan ke tempat yang kosong, yaitu di bawah sini. Kita pindahkan saja agar tidak mengganggu. Dan sudah terlihat jelas di sini untuk angkanya di sini. Kita perbesar kembali. Ya. Video oleh data modul gelombang sudah jadi. Kita pindahkan ke atas untuk grafiknya. Saja.
Berikut video mengenai olah data mata gelombang. Sudah jadi seperti ini. Di sini sudah ada tinggi gelombang, periode gelombang, datanya juga, lalu juga ada grafiknya, regresi gelombang. Kemudian di sini di bagian bawahnya sudah ada jumlah, NT minimal, signifikan, maksimal, juga ada korelasinya. Sekian dari saya, Salsabel Agustin. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan penyebutan dalam pembuatan video olah data mata gelombang ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.